Siapa kau? Suangpo, tuan muda keluarga Suang. Suangpo. Apakah... Berhenti bicara omong kosong. Maafkan aku. Permintaan maafku. Aku baru ingat. Ruosi dan aku sudah bertunangan. Jika kau masih hidup, bukankah itu akan sedikit merepotkan? Kuburkan dia untukku. Ya. Menyambut tuan. Jiang Kexin, putri sulung keluarga Jiang. Kamu adalah Ye Feng. Suli, pelayan Jiang Kexin. Nona, Anda pasti salah orang. Dia terlihat seperti gelandangan. Bagaimana mungkin dia, orang yang dicari kepala keluarga tua? Ada apa? Hei, beraninya Anda berbicara kepada nona muda saya seperti itu? Halo. Keluarga bangsawan terkemuka di Shu, pemimpin aliansi sementara dari aliansi 10.000 pedang. Putri sulung Jiang Kexin. Tunanganmu. Tunangan. Kakek punya selera yang bagus sekali. Sangat tampan. Sangat jantan. Aku sudah menikah. Aku tahu. Liu Ruosi dari keluarga Liu kan? Sayang sekali. Dia menikah lagi. Menurutku, sebaiknya kau ikut denganku. Qin Shengde dari aliansi 10.000 pedang. Qing Qiu, Dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam Raja Ilahi. dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam Raja Ilahi. Bangkit. Raja Alam Raja Ilahi, kau akhirnya kembali. Gerbang Yin yang akan terbuka. Dengan sisa waktu setengah bulan. Kenapa kau tidak membangunkanku? Aku pernah memanggil pembawa pedang lainnya. Tapi, konflik keluarga bangsawan tak henti beberapa tahun terakhir. Shuang Qishan dan Lei Yu sudah lama meninggal. Keturunan kedua keluarga tidak bersedia menjawab panggilan itu. Jiang Suyun masih hidup, tapi keluarga Jiang, tampaknya, dalam keadaan perselisihan internal. Mereka benar-benar berani. Bawahanmu tidak kompeten. Mohon, Raja Alam, berikan hukuman. Keempat artefak ilahi saling bergantung dan membatasi. Ini bukan salahmu. Bangkit. Dulu, kultivasiku benar-benar tersebar. Sekarang gerbang Yin yang akan segera terbuka. Aku harus mengambil semua artefak ilahi. Apakah aliansi pedang segudang masih ada? Aliansi 10.000 pedang yang kau dirikan sendiri, sekarang tidak hanya menjadi kepala 9 provinsi, tetapi juga mencakup beberapa negara. Dengan pengaruh di seluruh benua utama, posisi pemimpin aliansi 10.000 pedang belum pernah diduduki oleh siapapun. Jiang Suyun saat ini hanya mengelolanya atas nama, masih menunggu kembalinya Raja Alam. Bagus. Kau harus mengumpulkan kekuatan aliansi pedang segudang. Dan suruh orang-orang itu datang menemuiku. Aku sendiri yang akan mengambil semua artefak ilahi. Jika gunung tidak datang kepadaku, aku akan membuka gunung itu. Aku bersedia melayani Raja Alam. Artefak ilahi yang kau anugerahkan kepada Qin Shengde, Kuali Xuan Huan, disemayamkan di Xuanxiao. Bawahanmu tidak berani memindahkannya dengan sembarangan. Sekarang Raja Alam telah kembali. Mengapa tidak? Manfaatkan perjamuan untuk ambil kembali kuali. Dan kebetulan, menuntut agar keluarga bangsawan besar kembalikan artefak ilahi. Bagus. Masalah ini ku percayakan padamu. Sebelum itu, aku harus mengunjungi keluarga Liu terlebih dahulu. Jika bukan, karena Tuan Tua Liu menyelamatkanku dulu, aku mungkin sudah menjadi gelandangan. Setelah aku menyelesaikan urusan Ruosi. Raja Alam, Qing Qiu berani berbicara. Liu Ruosi itu tidak pantas Ambil Anda kuali itu. kasihan. Kuali Suang Huan. Perjamuan Feng Yun. Ayah, mengapa kau belum di sini? Qin Shengde ingin aku membawa pedang 3 kaisar keluarga Xuan. Suang Wenhai. Dia ingin memilih seorang pemilik untuk Kuali Xuan Huan. Apa hubungannya denganku? Skema macam apa yang dia rencanakan? Aku tidak tahu. Mungkinkah Raja Alam sudah muncul? Tidak mungkin. Raja Alam hanyalah sebuah legenda. Kali ini, keluarga Qian
kemungkinan akan memilih kepala keluarga baru. Mereka pakai perjamuan Feng Yuan untuk tegakkan otoritas dan cari pengakuan. Lalu, apa maksudmu? Kau memiliki garis keturunan keluarga Xuan dan telah dipelihara oleh pedang tiga kaisar sejak kecil. Kau juga bisa menjadi pemilik kuali Xuanhuan. Apel, tepat sekali. Ini benar-benar kesempatan emas. Siapapun yang ingin dipromosikan Qin Shengdi, kali ini kau harus merebutnya sebelum orang itu dan mengklaim kuali Xuanhuan selama keluarga Xuangku mendapatkan satu artefak ilahi lagi. Seluruh aliansi 10.000 pedang telah tunduk pada keluarga Xuangku. Sampah. Beraninya Anda melacak saya sampai sini. Tahukah Anda, di mana ini? Segera keluar dari sini. Aku datang atas undangan. Aku benci. Beraninya kamu. Dia baru saja menceraikan Rusi kita. Dan sekarang dia menemukan rubah betina lain. Terakhir kali, dia menyewa sekelompok aktor dan merusak pesta pertunangan Rusi kita. Sekarang dia di sini membuat masalah lagi. Yi Feng, aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan di sini. Tapi ini adalah perjamuan Feng Yun. Para tamu undangan hanyalah keluarga terkemuka dari aliansi 1000 pedang. Keluarga Liu kita juga bisa masuk dengan mengandalkan koneksi Tuan Muda Juang. Ini bukan tempatnya. Di mana kamu seharusnya berada. Kamu harus segera pergi. Jika aku pergi, perjamuan ini tidak akan bisa dimulai. Sungguh sombong. Apakah perjamuan Feng Yun ini diadakan untukmu? Yi Feng, tidak bisakah kau berhenti berpura-pura? Kalau soal berpura-pura, tidak ada yang sebaik dirimu, Xuangpo. Apa katamu? Yi Feng, terakhir kali di pesta pertunangan antara aku dan Tuan Muda Juang, kau sudah cukup membuat masalah. Tapi di sini adalah tempat yang tidak bisa kamu sakiti. Aku memaafkanmu. Kamu harus segera pergi. Badut bodoh. Kamu. Keamanan. Selama kau merangkak keluar dengan patuh, aku tidak akan mematahkan kaki anjingmu. Aku akan berdiri di sini hari ini. Dan mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Dia mulai berpura-pura lagi. Oh, begitu. Jadi kau pelayan di sini. Tidak heran, kau muncul dengan begitu percaya diri. Karena kau pelayan. Kalau begitu tetaplah di sini. Sepatu kulitku kebetulan kotor. Ayo, bersihkan untukku. Beraninya kamu begitu lancang. Kenapa kau marah? Hati-hati, kau bisa kena hiperplasia payudara. Penampilanmu tidak buruk, namun kau melayaninya. Ada apa? Sampah. Apakah kau menghabiskan banyak uang lagi kali ini untuk menyewa aktor-aktor bagus? Dia hanya seorang pelayan kecil. Kamu berpura-pura menjadi apa? Yi Feng, mencari nafkah adalah hal yang sangat normal. Tidak peduli pekerjaan apa yang kamu lakukan. Aku tidak akan meremehkanmu. Tapi kamu seharusnya tidak mengatakan kebohongan seperti itu. Ibu, Tuan Muda Juang. Tidak ada hal baik untuk dikatakan kepadanya. Mari kita pergi saja. Tepat sekali. Dia merendahkan kelas kita. Kamu, Tuan. Badut bodoh. Tidak perlu marah karena ini. Aku tidak percaya Tuan Qin saat ini. Secara terbuka memilih master untuk artefak ilahi. Tuan Qin sudah tua. Xin Cikun. Kuali Xuanhuang adalah artefak ilahi. Tentu saja, kita harus menemukan master untuknya. Mang Wafa. Memilih seorang tuan. Hanya 4 keluarga yang memiliki artefak ilahi. Wan Bingbing. Keempat keluarga itu tentu memiliki keuntungan lebih dari kita. Tuan Qin tidak memiliki pewaris, dan di antara yang hadir, hanya keluarga Juang yang ada di sini. Pemilik kuali Xuanhuang. Menurut pendapatku, itu sudah diputuskan. Xuangpo menyapa ketiga kepala keluarga. Ruosi, biar ku perkenalkan padamu. Ketiga orang ini berasal dari aliansi 10.000 pedangku. 3 kepala keluarga paling berpengaruh. Tuan Muda Xuan masih muda dan menjanjikan. Dan sekarang dia bertunangan dengan ketua wanita tercantik di Xuanzhou. Sungguh keberuntungan besar. Beraninya kau duduk di perjamuan Feng Yun, singgasana mata air naga. Kursi ini khusus disediakan untuk Raja Alam, untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi kami kepada Raja Alam. Tidak ada orang lain yang boleh duduk di sini. Kau menentang atasanmu. Di wilayah aliansi Padang Segudang, aku akan duduk dimanapun aku mau. Kepala keluarga Ma, jangan marah pada orang ini. Orang ini, ada yang tidak beres dengannya. Ketika dia baru saja masuk, dia bahkan memberitahu kami bertiga bahwa perjamuan ini diadakan untuknya. Dia hanyalah seorang pelayan, penjaga. Seret dia keluar untukku dan bersihkan kursi itu dengan saksama. Raja Alam adalah penguasa 9 provinsi, penguasa sepanjang masa.
Singgah sana mata air naga ini. Bagaimana mungkin orang seperti dia berani menyentuhnya? Kepala keluarga Ma, mohon berbaik hati dan maafkan dia. Dia telah melalui banyak hal baru-baru ini yang menyebabkan kebingungan mental. Dia tidak sengaja menyinggung Raja Alam dan keluarga-keluarga bangsawan. Bagaimana kalau begini? Keluarga Maku akan memberimu kehormatan ini. Masalah ini, kita bisa berpura-pura tidak tahu. Namun, orang ini harus meminta maaf kepada semua keluarga bangsawan yang hadir. Tepat sekali. Nah, kau berani duduk di kursi Raja Alam dan menyinggung kehormatan Raja Alam. Cepat, bersujudlah 3 kali dengan keras ke singgasana ini. Dan kemudian, berlututlah di hadapan keluarga bangsawan aliansi 10.000 pedangku. Ketiga keluarga besar, kepala, bersujudlah, semuanya. Bukankah kalian setuju? Ya. Yifeng, cepat turun. Minta maaf kepada semua orang. Betapa beraninya. Kau berani berulah dengan Shuangpo dari keluarga Shuangku. Berhentilah bersikap misterius di sini. Aku sudah melihat ramalan cuaca hari ini. Akan ada badai petir. Itu hanya kebetulan. Turun segera. Karena kau menolak untuk bertobat, maka jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Pencapaian Raja Alam meliputi 9 provinsi. Membawa bagi rakyat 9 provinsi kita era kemakmuran dan perdamaian. Kau berani mengincar posisi Raja Alam dan menyamar sebagai Raja Alam. Kejahatan ini cukup untuk mengirimmu ke neraka. Penjaga, usir dia keluar untukku. Jika kau tidak melawan, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Bagaimanapun juga, hari ini adalah perjamuan pemilihan tuan bagi Kuali Xuan Huan. Melihat darah, pada akhirnya tidak baik. Tapi jika kau melawan sampai akhir, aliansi pedang segudan tidak akan berbelas kasihan. Apa? Kau ingin membunuhku? Membunuhmu? Itu terlalu ringan bagimu. Menyamar sebagai Raja Alam, mengingini tahta. Hukuman hidup tidak dapat dihindari. Hukuman mati pun tidak dapat lolos. Aku pernah mendengar orang berkata, kursi ini untuk pemilik Kuali Xuan Huang. Hanya dengan begitu seseorang bisa memilikinya. Ketika Tuan Qin tiba, dia pasti akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Lemparkan dia keluar untukku. Kamu mencari mati. Ini bukan tempatmu. Bisa bertindak sembarangan. Diam. Yifeng. Setiap orang yang hadir, bukan seseorang yang bisa kamu singgung. Jika kamu terus seperti ini, aku benar-benar tidak bisa melindungimu lagi. Apakah kau takut aku akan menunda pertemuanmu dengan Qin Xiangdi dan menyebabkanmu kehilangan proyek itu? Yifeng, proyek itu bagi aku dan keluarga Liu, itu memang sangat penting. Tapi kamu sudah merusak paruh pertama hidupku. Bisakah kamu tolong luangkan masa depanku? Lagi pula, tokoh-tokoh terkemuka berkumpul di sini. Mengambil nyawamu hanyalah masalah satu kata. Aku benar-benar mencoba menyelamatkanmu. Aku tidak butuh perhatianmu. Terlebih lagi, tak satu pun dari yang hadir bisa menyentuhku. Keluarga Xua, keluarga Ma, keluarga Xi, bukan berarti aku menakutkan siapapun. Semua yang hadir di mataku, semuanya sampah. Yifeng, aku tahu kamu menyimpan dendam atas perceraian kita, tapi kamu seharusnya tidak melampiaskan dendammu di sini. Tarik kembali pernyataan itu dan minta maaf kepada semua orang. Berlututlah. Ruase, karena dia tidak menghargainya, mengapa kau harus menentang ketidaksetujuan dunia dan menyinggung aliansi pedang segudan? Nona Liu, dunia bisnis itu seperti medan perang. Jangan, bagaimanapun juga, karena beberapa hambatan, biarkan semua usahamu sebelumnya sia-sia. Patriark Ma benar. Keluarga yang runtuh di tengah jalan memang banyak. Nona Liu, jangan lupakan pelajaran masa lalu. Demi bocah ini, menyinggung aliansi pedang segudangku tidak akan membawa manfaat. Wajar bagi anak muda untuk bernostalgia. Namun, Nona Liu, kamu harus memahami situasi dengan jelas. Dia memfitnah Tuan Qin dan aliansi 1000 pedang, dan bahkan mendambakan tahta, menyamar sebagai Raja Alam. Bahkan jika Tuan Qin hadir, dia tidak bisa melindunginya. Apalagi, hanya keluarga Liu sepertimu. Baiklah, Yifeng, apa yang aku, Liu Rusi, telah lakukan untukmu, Yifeng, sudah lebih dari cukup, karena kamu tidak membutuhkannya. Aku tidak akan lagi merasa, bahkan sedikit pun, belas kasihan padamu. Ruase, karena dia bertekad untuk menentang keluarga bangsawan malam ini. Dia tidak perlu pergi. Aku memberimu kesempatan barusan, anak muda. Sayangnya, kau telah melakukan 3 dosa besar. Hari ini, aku akan membuatmu mati dengan pemahaman. Raja dunia menaklukkan 9 provinsi, mengantarkan era kedamaian besar. Itulah yang mulia tiada tara. Kau menyamar sebagai Raja dunia. Ini adalah dosa besar pertama. Kamu berbicara tanpa malu.
bahkan mengklaim bahwa aliansi 1000 pedang dan berbagai keluarga bangsawan tidak layak untuk kau berlutut. Ini adalah dosa besar kedua. Perjamuan ini adalah perjamuan Fang Yon, di mana Tetua Qi memilih Tua untuk Kuali Xuan Huan. Kau mengganggu perjamuan dan tidak menghormati Tuan Qie. Ini adalah dosa besar ketiga. Ketiga dosa ini digabungkan, tidak terhitung. The film was translated and narrated by Aliansi Pedang Segudang Aliansku dengan warisan 100 tahun dan garis keturunan yang gemilang. Bagaimana bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Hari ini, aku, Suampo, atas nama Aliansi Pedang Segudang dan sebagai keturunan langsung keluarga Xuan, bersumpah untuk mengambil kepala Anjingmur Yifeng untuk meredakan kemarahan Aliansi Pedang Segudang. Hari ini adalah perjamuan pemilihan Tuan Kuali Xuan Huan. Darah seharusnya tidak tertumpah. Namun, dengan bajingan sepertimu yang telah menyusup, kami harus membersihkan dulu untuk Tuan Qie dan membuatnya tanpa noda. Aku Mahuafa, atas nama Aliansi Pedang Segudang dan sebagai kepala keluarga Ma, akan membunuhmu, Ye Feng, malam ini untuk meredakan kemarahan Aliansi Pedang Segudangku. Aku, Wan Bingbing, atas nama keluarga Wanku, akan membunuhmu, Yifeng, untuk menghormati Raja Dunia dan meredakan murka 10.000 pedangku. Aku, Si Zikun, juga atas nama keluarga She, akan membunuhmu, Yifeng, untuk meredakan kemarahan Aliansi Pedang Segudangku. Bunuh Yifeng, redakan kemarahan Aliansi Pedang Segudangku. Bunuh Yifeng, redakan kemarahan Aliansi Pedang Segudangku. Baiklah, aku ingin melihat siapa yang bisa membunuhku malam ini. Keras kepala dan tidak menyerah. Malam ini, jangan pernah bermimpi meninggalkan tempat ini. Aliansi Pedang Segudang Aliansku, dengan warisan 10.000 tahun, dan garis keturunan yang gemilang. Bagaimana bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Apakah kau pikir, bahwa dengan mengingini tahta Raja Naga, kau bisa menguasai kami? Sungguh lelukon. Jika kau adalah Raja Dunia yang sebenarnya, mengapa tidak ada reaksi sama sekali dari Kuali Xuan Huan di belakangmu? Menyamar sebagai Raja Alam, kejahatan mencapai langit. Eksekusi dia di tempat. Sungguh keberanian yang besar. Tuan Qie, ada apa ini? Tuan Qie, hari ini adalah hari Kuali Xuan Huan memilih tuannya. Tetapi jika ada bajingan yang berani mengincar tahta, saya memohon Tuan Qie untuk memerintahkan eksekusi orang ini. Mohon, Tuan Qie, keluarkan perintah eksekusi. Mohon perintahkan eksekusi orang ini. Hari ini adalah hari Kuali Xuan Huan memilih tuannya. Apakah maksudmu, kau ingin melihat pertumpahan darah? Apakah maksudmu, kau ingin mengutuk artefak ilahi? Mengutuk Raja Alam? Bawahanmu tidak berani. Kami tidak berani. Tidak berani. Menurutku kau cukup lancang. Tuan Qie, orang ini menyamar sebagai Raja Alam dan menghina aliansi 10.000 pedangku. Apakah kau mungkin akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Apakah kau memberitahuku bagaimana melakukan pekerjaanku? Kuali Xuan Huan, menjaga umat manusia dan melindungi alam fana agar tidak diserbu oleh entitas asing, Raja Alam. Meskipun dia menganugerahkan Kuali Xuan Huan kepadaku, aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Hari ini, aku akan melepaskan posisiku sebagai Master Kuali Xuan Huan untuk memilih Master baru. Untuk Kuali Xuan Huan, Kuali Xuan Huan akan segera tanpa Master. Bodoh. Aku akan membiarkan kalian semua menjadi alatku. Kuali Xuan Huan menyangkut naik turunnya umat manusia dan tidak boleh diganggu dengan mudah. Namun, artefak ilahi memiliki roh dan secara alami akan memilih tuannya. Siapapun yang mendapatkan koin tembaga ini akan menjadi Master baru Kuali Xuan Huan. Kuali berdering 3 kali. Xuan Huang memilih tuannya. Kebenaran agung Tuan Qie. Tuan Qie, karena kau rela membiarkan Kuali Xuan Huang mengakui seorang master, maka aku dengan rendah hati akan menjadi yang pertama. Tunggu, Patriark Ma, kau sudah tidak muda lagi. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu untuk menjadi yang pertama? Cukup. Ma Huafa, kau pergi dan coba. Kali ini, keluarga Ma telah memimpin. Jika Ma Huafa benar-benar mendapatkan Kuali Xuan Huang, maka tidak diketahui akan jati apa aliansi 10.000 pedang akan menjadi di masa depan. Kuali Xuan Huang adalah artefak vital 9 provinsi, mengandung di dalamnya takdir naik turunnya umat manusia. Belum lagi itu adalah leluhur urat naga. Jika seseorang tidak memiliki takdir tertentu,
Apalagi koin tembaga itu akan sulit bahkan untuk menyentuh kuali. Tapi bagaimana jika memang ada takdir yang telah ditentukan? Jika ada takdir yang ditakdirkan, jika benar-benar ada takdir yang ditakdirkan, terlepas dari tingkat kultivasimu sendiri, mendekati kuali Xuan Huang akan seperti memasuki tanah tak berpenghuni. Dengan mudah, kau bisa mengambil koin tembaga itu. Sampai di sini saja. Benda ini, kau tidak bisa mengambilnya. Apel, kau tidak berpikir. Kau adalah master kuali Xuan Huang kan? Tindakan badut kecil ini untuk membuatmu berlagak. Sangat jelas, kau hanyalah orang tak berguna. Namun kau berani bicara omong kosong. Bagaimana mungkin? Patriark Ma, sepertinya takdirmu belum berpihak. Memang, artefak ilahi ini, bagaimana mungkin ia memilihmu? Artefak ilahi, itu milikku, Shizikun. Mungkin ini karena energi yang berlebihan. Biarkan aku, Wan Bingbing, mencoba. Aku akan melakukannya. Tuanku berkata, jangan mengungkapkan identitasnya. Perjamuan ini bukan hanya untuk merebut kembali kuali Xuan Huang, tapi juga untuk menggertak orang-orang dalam aliansi 10.000 pedang dan hati keluarga bangsawan. Ini adalah ketidakmampuanku. Mungkinkah di dalam aliansi 10.000 pedangku, tidak ada satupun orang yang ditakdirkan bersama kuali Xuan Huang? Tuan Kia, di arena, masih ada 2 orang yang belum mencoba. Siapa itu? Aku. Tuan Kia, bolehkah aku mencoba? Boleh. Tuan Muda Juang, memang dia telah melangkah lebih jauh dari yang lain. Hanya 3 langkah lagi dari mendekati kuali Xuan Huang. Selama Tuan Muda Juang mendapatkan koin tembaga itu, Tuan Muda Juang akan menjadi penguasa kuali Xuan Huang. Keluarga Liuku benar-benar akan mengalami keberuntungan besar. Rusi, kau harus benar-benar merebut hati Tuan Muda Juang. Jika Tuan Muda Juang menjadi penguasa kuali Xuan Huang, keluarga Liu kita pasti akan bangkit dan menjadi terkemuka. Dulu, membiarkanmu menggunakan pemuda ini memang tidak salah. Jika tidak, keluarga Liu kita sekarang tidak akan tahu seberapa banyak lagi kita akan terlibat olehnya. Ibu, berhenti bicara. Jika dia benar-benar mendapatkannya, apa yang harus kita lakukan? Bukankah Patriark Wan sudah meramalkan ini sejak lama? Selama koin tembaga itu didapatkan, keluarga Zhuang akan memiliki 2 artefak ilahi, sementara pemimpin aliansi sementara Jian hanya memiliki 1 artefak ilahi. Pada saat itu, keluarga Zhuang bahkan akan melampaui seluruh aliansi 1000 pedang. Belum lagi 9 provinsi, seluruh dunia. Kemudian akan menjadi panggung keluarga Zhuang. Aku pernah mempelajari teks kuno, dan jika 5 artefak ilahi dimiliki, seseorang mungkin bisa mendapatkan kualifikasi untuk menjadi dewa. Jangan lupa, artefak-artefak ilahi ini semuanya terbentuk dari esensi ilahi Raja Dunia. Sangat disayangkan bahwa setelah kematian Raja Dunia, jimat ikan pelindung hati yang paling penting tidak ditemukan dimanapun. Sayang sekali, kita tidak cukup beruntung. Patriark Ma, untuk menyaksikan sebuah artefak ilahi memilih tuannya, juga merupakan keberuntungan kita. Empat resonansi Xuan Huang. Kesempatan muncul. Langit dan bumi bergejolak. Mungkinkah? Kesempatan muncul. Mungkinkah artefak ilahi itu milik Tuan Muda Xuan? Berani-beraninya dia mendekati kuali Xuan Huang. Yi Feng, apa maksudmu? Tuan Muda Juang. Dia hanya 2 langkah lagi dari kuali Xuan Huang. Koin tembaga itu akan mudah diraih. Orang tak berguna sepertimu hanya bisa iri. Apa susahnya mendekat? Apakah kau bisa mendapatkan koin tembaga itu? Itu masalah lain. Yi Feng, apakah begitu sulit mengakui bahwa orang lain lebih baik darimu? Apakah sesulit itu? Apakah kau belum cukup mempermalukan dirimu sendiri hari ini? Apakah kau masih ingin terus merendahkan dirimu? Beberapa orang tidak berarti seperti rumput liar, namun hati mereka lebih tinggi dari langit. Jika bukan, karena hari ini adalah milik kuali Xuan Huang. Perjamuan pemilihan Tuan. Tidak diketahui, apakah kau bahkan masih hidup berdiri di sini? Hak apa yang kau miliki untuk mengejek Tuan Muda Xuan? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, satu-satunya hal yang keras darinya adalah mulutnya. Tunggu sampai artefak ilahi memilih tuannya.
maka kita akan lihat seberapa sombong kau masih bisa. Kalau begitu, tunggu sampai dia mengakui guru dulu, baru kita bicara. Tuan Muda Xuan, tolong biarkan kami mendengar dentingan kuali lagi. Tuan Muda Xuan, biarkan kami menyaksikan kemegahan artefak ilahi. Bagaimana itu mungkin? Tuan Muda Xuan. Aku adalah Tuan Kuali Xuan Huan. Aku sudah menyentuh koin tembaga itu. Kuali Xuan Huang adalah milikku. Aku adalah Tuan Kuali Xuan Huan. Artefak ilahi memiliki roh. Jika ia mengakui kau sebagai masternya, panggil dia. Dan lihat apakah ia merespons. Kuali Xuan Huan. Kuali Xuan Huan. Tuan Kia, aku sudah menyentuh koin tembaga itu. Mengapa kuali ini tidak meresponsku? Ini tidak adil. Apa yang kau banggakan? Apa kau pikir kau bisa menyentuh koin tembaga ini? Kau hanyalah seorang sampah rendahan. Apa yang membuatmu begitu lancang di sini? Bagaimana kau tahu bahwa ketika aku memanggilnya, ia tidak akan merespons? Tunggu. Tuan Kian, orang ini hina dan tak tahu malu, rendahan dan vulgar, dan bahkan menyamar sebagai Raja Alam. Kuali Xuan Huang menyimpan hal-hal penting seperti itu. Bagaimana orang ini bisa diizinkan untuk dengan mudah menyentuhnya? Orang ini harus segera diusir. Dia sama sekali tidak boleh diizinkan untuk dengan mudah menyentuh artefak ilahi. Tepat sekali, Tuan Kian. Anda mungkin tidak tahu latar belakang lengkap. Orang ini, dia hanyalah menantu yang dibuang dari keluarga Liu. Hak apa yang dia miliki untuk menyentuh Kuali Xuan Huan? Bahkan jika semua orang yang hadir ditakdirkan untuk tidak menyentuhnya, dia tetap tidak bisa menyentuh Kuali Xuan Huan. Dia menyentuhnya adalah penghinaan bagi seluruh alam ilahi, dan terlebih lagi, penghinaan bagi Raja Alam. Benar sekali, tepat. Ini keterlaluan. Kenapa? Apakah kau begitu takut? Kuali Xuan Huang mengakui aku sebagai masternya. Takut? Konyol. Hanya saja kuali ini adalah artefak ilahi. Aliansi Seribu Pedang mengelola artefak ilahi. Siapa yang bisa menyentuhnya? Keluarga Xuanku tentu saja memiliki hak untuk berbicara. Adapun kau, hanyalah seorang yang tidak berguna. Kau hanyalah orang dengan status terendah. Bagaimana kau bisa menyentuhnya? Cukup. Aku di sini untuk memilih tua bagi Kuali Xuan Huang, bukan untuk menonton pertunjukan monyet. Kuali Xuan Huang memilih tuannya tanpa memandang status muli atau rendah. Semua yang hadir berkualifikasi. Mungkinkah Anda benar-benar seperti yang dikatakan pria ini? Begitu takut bahwa dia adalah master dari Kuali Xuan Huan. Bagaimana mungkin? Baiklah, aku akan memberi kesempatan pada orang tak berguna ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan koin tembaga ini, Tuan Kia, bagaimana dia akan menahan kemarahan aliansi segudang pedang? Jika aku mendapatkan koin tembaga itu, apakah kau akan menebusnya dengan nyawamu? Setuju. Orang ini telah menyinggung aliansi segudang pedangku, dan bahkan berani mendambakan artefak ilahi. Dia benar-benar memiliki keberanian singa dan macan tutul. Dia hanya badut yang mencari perhatian. Mahwafa, mengapa terburu-buru? Aku adalah keturunan Shuang Qishan, keluargaku Shuang, dengan berkah seni pedang 3 kaisar. Bahkan tidak bisa mendapatkan koin tembaga. Bagaimana mungkin dia, orang tak berguna dengan status terendah, mungkin berkualifikasi untuk mendapatkan pengakuan Kuali Xuan Huan? Bagi seorang manusia biasa untuk menyentuhnya, jika dia tidak mati, dia setidaknya akan kehilangan separuh hidupnya. Berani mendambakan artefak ilahi, konsekuensi seperti itu sudah lunak. Namun, separuh hidupnya, hari ini, dia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Yifang, jangan keras kepala begitu. Keluarga-keluarga aliansi 10.000 pedang. Tidak kejam. Jika kau meminta maaf dengan tulus, kau tidak akan mati. Tapi jika kau bertekad untuk merebut artefak ilahi, maka kau pasti akan selangkah lebih dekat dengan kematian. Terima kasih atas pengingatnya, tapi itu tidak perlu. The Yifang, film was translated and narrated by M. Artefak Media. ilahi murka. Dia benar-benar mencari mati. Semuanya. Dengarkan raungan naga. Langit dan bumi, Xuan Huan, alam semesta, luas dan purba. Atas namaku, aku memanggil Xuan Huan untuk kembali. Kuali, datanglah. Kuali itu baru saja berdering 4 kali. Mungkinkah ada dering kelima? Mungkinkah legenda itu benar? 5 dering Xuan Huang. Roh bumi tunduk. 6 dering Xuan Huang. Benda langit bersujud. 7 dering. Kilin laut tunduk. 8 dering.
reinkarnasi, dan kelahiran kembali. Ketika Tuan Qi mengakui masternya, Kualisuan Huang hanya berdering 8 kali. Tuan Qin juga mendapatkan umur panjang. Bahkan, kekuatan untuk lolos dari reinkarnasi. Akankah itu menghasilkan 9 dentingan? Sembilan dentingan Xuan Huang diduakan oleh langit dan bumi. Yen dan yang sebagai pelayan memegang Xuan Huang di tangan, menginjak padang tuan primordial, puncak kemanusiaan. Mustahil, sama sekali mustahil. Bagaimana mungkin Anda menjadi Tuan Xuan Huang? Sama sekali tidak. Garis keturunanku ortodoks. Akulah orangnya. Kualisuan Huang mengakui masternya. Qin Shengde mengucapkan selamat. Selamat, selamat. Apa yang Anda lakukan? Dia tidak bisa menjadi master artefak ilahi. Sama sekali tidak. Itu bukan milikku. Kalau begitu, panggil dia. Kualisuan Huang. Kualisuan Huang. Kualisuan Huang. Apakah ini dirimu yang sebenarnya? Kita sudah saling kenal begitu lama. Kau telah menipuku selama ini. Jadi, Liu Rusi, apa yang kau lakukan? Kapan aku pernah menipumu? Aku bilang keluarga Liu mencapai kedudukannya sekarang. Semuanya karena aku. Apakah kau percaya? Aku bilang perjamuan hari ini, semuanya untuk menyambutku. Apakah kau percaya? Aku bilang kursi ini disiapkan untukku. Apakah kau percaya lagi? Kau tidak pernah percaya. Jadi kenapa kau bertanya padaku? Baiklah, baiklah, baiklah. Jelas-jelas kau tidak pernah jujur padaku. Pikirkan apapun yang kau mau. Kenapa kau seperti ini? Mengapa hanya melihat tanpa da'a saat kita menjadi seperti ini? Cukup. Kau tidak percaya apapun yang aku katakan. Jadi percayalah. Apa yang kau pilih untuk percaya? Tuan Ye. Masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Kami, tanpa sengaja, menyinggung Tuan Ye. Tentu saja, itu adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Kalau begitu, matilah. Ye Feng. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Bahkan jika Anda adalah Tuan Xuan Huang, Anda tidak bisa sembarangan memutuskan hidup dan mati kami. Tuan Qie, artefak ilahi milik Raja Alam. Haruskah itu, setelah memilih master baru, segera melihat pertumpahan darah hari ini? Seharusnya tidak ada pertumpahan darah, tapi kalian semua terlalu sombong dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kalian singgung. Tuan Qie, Anda berulang kali membela orang ini. Sekarang, dia berniat untuk mengeksekusi kita semua. Akankah Anda tetap membantunya? Sungguh Lukon. Ketika Raja Alam bertindak, kenapa dia butuh bantuan? Ingin membantai orang tak bersalah. Anda tidak layak memegang Kualisuan Huang. Aliansi segudang pedangku tidak tunduk padamu. Bahkan jika Kualisuan Huang mengakui Anda sebagai masternya, Anda sendiri berani bersaing dengan aliansi segudang pedangku. Keluarga Ma dari aliansi segudang pedang tidak tunduk padamu. Keluarga Shiku juga tidak tunduk. Keluarga Wanku juga tidak tunduk. Kami tidak ditenangkan. Sebuah artefak ilahi seharusnya disimpan oleh aliansi pedang segudang. Orang ini tidak manusiawi dan tidak bermoral. Tidak layak memiliki artefak ilahi. Artefak ilahi memiliki roh dan bisa merasakan segala sesuatu. Mengamati hati manusia, seseorang yang kurang kebajikan. Bagaimana mereka bisa layak memiliki artefak ilahi? Lagi pula, membunuh kalian semua. Bagaimana itu berhubungan denganmu? Kau berani menyentuh aliansi pedang segudangku. Aliansi pedang segudang berdiri di atas dunia fana. Bahkan jika kau adalah tuan artefak ilahi, beranikah kau memprovokasi aliansi pedang segudang kami? Siapa yang memenangkan hati rakyat, memenangkan dunia? Sekarang, Yang Mulia telah menjadi musuh bangsawan aliansi pedang segudangku. Keluarga. Bahkan jika kau adalah Tuan Xuan Huang, apa pedulimu? Yi Fei, beranikah kau memusnahkan semua keluarga bangsawan di bawah langit? Apa yang perlu ditakutkan? Aliansi pedang segudang tidak akan pernah memaafkanmu. Klan Jiang dari Disul tiba. Kita bertemu lagi. Aku Jiang Kexin dari keluarga Jiang Disu. Tunanganmu. Penjabat ketua aliansi 10.000 pedang di bawah Raja Alam, Klan Jiang dari Disul. Benar sekali. Jika itu adalah keluarga Kekaisaran Jing. Selama pedang hukuman surga ada di tangan, seseorang bisa membantai semua orang di bawah langit. Ikut denganku. Aku punya apa yang kau inginkan. Permisi, Tuan Ye, aku akan membawanya dulu. Kalian semua, tidak keberatan kan? Anda, keluarga Suang tidak seperti keluarga Jiang, memegang hukuman langit. Hanya dengan perintah penguasa negara,
Tidak ada seorang pun yang tidak bisa dibunuh. Sudut Shonshou pada akhirnya tidak bisa menghadapi mereka. Ayo pergi, tunangan. Apa yang kulewatkan? Dia jelas bukan Raja Alam. Tuan Kie, aku mengerti sekarang. Ini semua adalah konspirasi. Yi Feng hanyalah boneka Tuan Kie. Di balik semua ini adalah Tuan Kie. Tuan Muda Juang. Dia barusan secara pribadi mengambil kuali Xuan Huang. Pemilik kuali Xuan Huan adalah Tuan Kie. Dia secara pribadi ditunjuk oleh Raja Alam. Bagaimana dia bisa meninggalkannya? Hanya karena dia mau. Apa maksudmu dengan itu? Keluarga Qin mengandalkan kuali Xuan Huan telah berulang kali mencoba memonopoli aliansi segudang pedang, tetapi tanpa pembenaran. Oleh karena itu, Qin Zhengdi menemukan boneka dengan dalih mengakui seorang tuan, seolah-olah untuk membangun prestis. Tetapi kenyataannya, untuk menciptakan musuh, keluarga Qinnya, mulai sekarang, bisa menggunakan tangan orang tak berguna ini untuk menyerang keluarga bangsawan lainnya. Apel, pasti begitu. Semuanya, dendam hari ini, keluarga Suang telah mencatatnya. Ya. Ayah, seseorang membuat masalah. Ayah, seseorang membuat masalah. Seorang tamu telah tiba. Hari ini adalah ulang tahunku, Lei Qianhu. Jangan membuat masalah. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Seseorang. Persembahkan hadiah ulang tahun. Selamat kepada Tetua Lei. Semoga Anda hidup 10.000 tahun tanpa akhir. Yang mulia, dari jalan mana Anda datang? Jalan apa? Jalan manusia. Yi Feng. Dia benar-benar datang. Ayah, itu dia. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah keluarga Liu ini. Pria yang selalu pamer ini. Bermain trik. Di pelelangan keluarga Jiang, Anda menghina perhimpunan Hongsing saya. Dan kemudian Anda menindas putra saya. Saya tidak membunuh Anda, namun Anda mengantarkan diri ke depan pintu saya. Li Qianlu, aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Perjamuan ulang tahunku, Lei Qianhu, tidak menyambut orang seperti Anda. Semuanya, ini adalah pria itu. Yan, ketika tetua Jiang sakit parah, secara paksa mengambil pedang hukuman surga. Nona Jiang, bagaimana Anda masih bisa bersama seseorang seperti dia? Seseorang sepertiku. Bolehkah aku bertanya orang macam apa? Aku ini. Orang macam apa? Seorang rendahan yang benar-benar tercela. Seekor cacing dari selokan bau. Dan Anda berani memamerkan kekuatan Anda. Di depan saya, Lei Qianhu. Li Qianlu. Keturunan Lei Yue. Kau benar-benar tidak mirip dengannya. Lei Yue licik seperti rubah. Berkolusi dengan penjahat. Dan kau kasar dan buas seperti serigala. Tapi sayangnya, kau kurang 3 bagian. Dan hanya bisa menjadi bayi dengan ekor di antara kedua kakinya. Kakek saya, Lei Yue, adalah menteri berjasa yang menenangkan 3 alam dan 9 provinsi. Aku, Lei Qianhu, adalah pemimpin perhimpunan Hongsing. Beraninya Anda menghina saya seperti ini. Patriark Lei, jangan cemas. Pertama, lihatlah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Dia benar-benar memberi lonceng. Apakah kau puas? Yi Feng. Beraninya Anda memberi ayah saya lonceng. Lonceng ini terbuat dari emas hitam berusia sabat. Bernilai puluhan juta. Sebuah jam terbuat dari emas hitam. Itu menarik The film kejahatan was dan mengumpulkan translated kemalangan, and narrated mengakibatkan by akhir N keturunan. Media. Betapa kejamnya. Bagaimana bisa dia, di perjamuan ulang tahun seseorang, memberikan hal seperti itu? Itu terlalu tidak manusiawi. Aku bahkan secara khusus mengundang seorang ahli dan mengukir pula di atasnya untuk memastikan bahwa Patriark Lei bisa dengan lancar pergi ke 18 lapisan neraka. Yi Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki keluarga Jiang dan keluarga Qi mendukung Anda bisa begitu lancang di perjamuan ulang tahun. Ayah saya. Li Qianlu, serahkan pedang roh bumi, lalu terimalah hadiah ulang tahun ini, letakkan di rumahmu, dan sembahlah itu selama beberapa generasi untuk menebus kejahatan pelanggaran kontrak. Maka aku bisa mengampuni nyawamu. Artefak ilahi keluarga Lei dianugerahkan oleh Raja Alam sendiri. Seekor semut seperti Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk mengambilnya? Aku, Lei Qianhu, bukan Qin Shengdi atau Jiang Suyun. Jika Anda ingin mengambil sesuatu dari keluarga Lei saya,
Itu tidak semudah itu. Aku dengar perhimpunan Hong Xingmu adalah Raja Xuanzhou. Raja Xuanzhou. Benarkah begitu? Hari ini adalah ulang tahun orang tua ini. Mengapa kita tidak mengutamakan keharmonisan dan membahas ini di antara kita? Bekerja sama dengan saya. Anda, manusia biasa, mengendalikan 2 artefak ilahi, pasti akan menguras umur Anda. Mengapa tidak menyerahkannya kepada saya? Saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Orang ini sebenarnya adalah penguasa 2 artefak ilahi yang agung. Ini tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa membuat 2 artefak ilahi yang agung, mengakui mereka sebagai penguasa. Bagaimana jika aku mengendalikan 2 artefak ilahi yang agung? Semua artefak ilahi di dunia ini diciptakan olehku. Mereka awalnya tunduk padaku. Kata-kata yang sombong sekali. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda adalah Raja Alam? Tepat sekali. Li Qianlu. Sebelum aku marah, serahkan pedang roh bumi kepadaku secepatnya. Jika tidak, kau akan melihat keluarga Lei musnah di depan matamu. Omong kosong. Jangan kira aman hanya karena sekongkol dengan Qin Shengdi dan mendapatkan 2 artefak ilahi yang agung. Orang tua ini akan tunduk pada orang rendahan seperti Anda. Pedang roh bumi adalah milik keluarga Lei saya. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya dari tangan Lei Qianhu. Sesuatu milik keluarga Leimu. Pedang roh bumi terbentuk dari esensi ilahiku. Sejak kapan itu menjadi milik keluarga Leimu? Lancang. Pencapaian Raja Alam meliputi semua negeri. Dia adalah individu yang tak tertandingi. Bagaimana bisa orang tak berguna seperti Anda, seekor tikus dari selokan bau seperti Anda, dibandingkan dengannya? Jika aku tidak salah, Qin Shengdi seharusnya segera tiba. Pada saat itu, kau akan secara alami tahu siapa aku sebenarnya. Yi Feng, apakah Anda layak? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki 2 artefak ilahi yang agung, Anda bisa sombong. Hari ini, jika Anda ingin merebut artefak ilahi, maka bantai dulu seluruh keluarga Leiku. Biarkan 9 provinsi melihat. Biarkan aliansi pedang segudang melihat. Kau, Yi Feng, dan Qin Shengdi. Orang macam apa? Kematian satu keluarga. Sebagai ganti kemarahan 9 provinsi. Sebagai ganti nyawamu. Dan nyawa Qin Shengdi. Itu bukan kerugian. Bagus. Contoh yang bagus dari kematian satu keluarga. Sebagai ganti kemarahan 9 provinsi. Karena kau sudah punya rencana, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Apa kau benar-benar ingin membuat marah orang-orang 9 provinsi? Jika kau tidak menyerahkan pedang roh bumi, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Artefak ilahi keluarga Lei dianugerahkan oleh Raja Alam Raja Ilahi. Bagaimana bisa diserahkan kepada pemuda biasa sepertimu? Bagaimana jika dia adalah Raja Alam? The film was translated and narrated by M. Tuan Media. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tuan Qin bertarung bersama Raja Alam di masa mudanya. Bertahun-tahun yang lalu, Tuan Qin baru berusia belasan tahun. Berdasarkan perhitungan waktu, bagaimanapun juga, Raja Alam seharusnya juga sosok dari generasi ayah Tuan Lei. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu Tuan Qin. Dia berada di sisi Raja Alam, wakil jenderal kepercayaannya yang paling setia. Raja Alam, bawahanmu terlambat datang. Qin Shengdi, kau. Lei Qianhu. Artefak ilahi awalnya milik Raja Alam. Sekarang Raja Alam telah tiba. Apa kau masih tidak mau mengembalikannya? Tuan Qin, apa kau sudah pikun? Ya, bagaimana mungkin dia adalah Raja Alam? Tuan Qin, kau telah melakukan kesalahan. Orang ini, dia hanyalah menantu buangan keluarga Liu. Seseorang yang hidup menumpang pada keluarga Liu. Seorang yang tidak berguna. Orang seperti itu, bagaimana mungkin dia adalah Raja Alam? Lancang. Qin Shengdi. Yi Feng adalah antekmu. Tapi aku, Lei Qianhu, tidak. Raja Alam masih dalam tidur. Kau bilang dia adalah Raja Alam. Konyol. Keluarga Limu tidak mau membangunkan Raja Alam. Yang menyebabkan Raja Alam baru terbangun sekarang. Kesalahan ayah. Anak harus menanggungnya. Lei Qianhu, sampai kapan kau akan tetap delusi dan tidak bertobat? Sampai kapan? Qin Shengdi. Di depanku. Jangan sembunyikan ambisimu. Kau memberikan kuali Xuan Huan kepada bocah ini. Dan kemudian membiarkan bocah ini pergi mengambil pedang hukuman surga. Sekarang, kau menyamar sebagai Raja Alam. Untuk mengambil pedang roh bumiku. Beraninya kau? Dia, hina, dan tak tahu malu. Tidak bermoral dan tidak baik. Seorang yang tidak berguna, yang dibenci semua orang. Dia, sama sekali tidak mungkin, adalah Raja Alam. Kekuatan yang begitu besar. Semuanya akan menjadi milik kita, Raja Alam. Lei Yue. Biarkan kita membangunkannya nanti. Sekarang waktunya telah tiba. Qin Shengdi memanggil. Tapi tidak ada dari kita yang akan pergi. Lei Yue, untuk membangunkan Raja Alam, kita perlu menyerahkan artefak ilahi.
Apa kau bersedia melepaskannya? Artefak ilahi pada akhirnya adalah milik Raja Alam. Terlebih lagi, jika gerbang dunia bawah. Jadi kenapa? Lagi pula, kekuatan adalah milik siapapun yang memegangnya. Karena artefak ilahi ada di tangan kita. Kita adalah penguasa sejati artefak ilahi dan penguasa 9 provinsi ini. Mengenai masalah hari ini, kalian berdua harus merahasiakannya dengan ketat. Jangan sampai berita ini tersebar. Kekuatan. Aku memiliki kekuatan. Kekuatan di tangan siapa itu berada. Milik mereka. Merebut artefak ilahi keluarga Leiku. Selama aku, Lei Qianhu, ada di sini, kau bisa melupakannya. Kekuatan yang menindas. Pedang roh bumi tidak bisa dipanggil. Hanya Raja Alam. Akan kau serahkan atau tidak? Kau benar-benar Raja Alam. Keturunan pejabat pengkhianat Lei Yue, Lei Qianhu, dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam ke tahtanya. Tidak mungkin. Nah, berlututlah. Hari ini, aku hanya di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kepemilikan Raja Alam, Lei Qianhu tidak berani menyimpannya secara pribadi. Aku akan mengambilnya sendiri sekarang dan mengembalikannya kepada Raja Alam. Ayah. Mereka yang tidak terkait dengan keluarga Lei, pergilah secepatnya. Juga, mengenai kejadian hari ini, itu tidak boleh tersebar keluar. Raja Alam, mengapa Anda tidak ingin orang tahu bahwa Anda telah kembali? Beberapa serangga belum muncul. Kau, bukankah kau mengambil risiko terlalu besar? The film was translated. Paman, Tuan Muda Juang. Halo, sayangku. Yi Feng, bagaimana bisa kau? Nona Liu, hari ini kita di sini untuk membahas masalah serius. Hal-hal sepele ini tidak perlu dibahas. Karena kita di sini untuk membahas masalah serius, maka hal-hal ini tidak lagi diperlukan. Keluarga Suang memiliki sesuatu yang kuinginkan. Patriark Suang. Masalah pemusnahan keluarga Lei. Aku yakin kau sudah mengetahuinya. Aku memberimu 3 menit untuk menyerahkan pedang 3 kaisar. Tuan Ye, saya menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Kia dengan memanggil Anda Tuan Ye. Tapi Anda masuk dan menuntut artefak ilahi keluarga Suang kami. Bukankah itu terlalu arogan dan mencari masalah? Ayahku, Shuang Qishan, berada di bawah komando Raja Alam, jenderal terkemuka. Pedang 3 kaisar diberikan secara pribadi oleh Raja Alam. Hak apa yang Anda miliki untuk menuntutnya dari keluarga Suang kami? Maman, saya tahu tentang masalah keluarga Lei, dan saya juga tahu apa yang Anda ambil dari keluarga Lei. Jika Anda tahu yang terbaik untuk Anda, maka dengan patuh, serahkan semua artefak ilahi. Jika tidak, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Integritas. Yang paling tidak berintegritas adalah keluarga Suangmu. Anda, Xiaopo, Yi Feng, Anda juga tahu bahwa artefak ilahi Raja Alam terbentuk dari esensi ilahi Raja Alam. Mereka adalah harta karun tertinggi. Kami, keturunan para jenderal ini, bahkan jika kami menggunakan seluruh kekuatan kami, tidak mungkin bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan artefak ilahi. Anda bukan apa-apa. Apa gunanya itu bagi Anda? Ini adalah 10% dari saham keluarga Suang kami. Dan kontrak wakil ketua, Grup Xuan. Keluarga Suang kami adalah keluarga berpengaruh tingkat atas di Xuanzhou. Jika Anda memiliki 10% saham, Anda akan bebas khawatir seumur hidup Anda. Mengapa Anda repot-repot bekerja untuk keuntungan orang lain? Juga 2 menit. Nah, berpikirlah jernih. Tanda tangani kontrak ini. Mencari uang dengan tangan Anda sendiri. Bukankah itu lebih baik daripada bergantung pada seorang wanita? Keluarga Jiang adalah keluarga bangsawan dari Dizhou. Jiang Kexie adalah nona muda tertua dari keluarga Jiang. Dia naksir Anda. Itu hanya karena Anda masih muda. Ketika Anda tua nanti,
dia akan membuang Anda. Seperti membuang sampah. Bagaimana? Bekerja sama dengan keluarga Shuang saya. Setelah saya menguasai aliansi pedang segudan, apapun yang Anda inginkan, akan saya berikan kepada Anda. Apa yang kau inginkan? Berikan semuanya padaku. Bagaimana jika aku menginginkan nyawa kalian sebagai gantinya? Nah, apakah saya memberi Anda terlalu banyak muka? Yi Feng, tidakkah kau ingin mendengar apa yang kau katakan sendiri? Tuan Muda Juang membantumu. Liu Rusi, jangan gunakan ukuran semutmu untuk mengukur pohon besar. Kedudukanku tidak bisa kau lihat. Martabat. Yang kau sebut martabat itu hanyalah menempel pada keluarga Jiing. Lupakan saja. Tuan Muda Juang. Karena dia tidak mau. Kau tidak perlu membantunya lagi. Seseorang yang puas berada di bawah. Tidak bisa diselamatkan. Nona Liu berbicara dengan baik. Yi Feng, saya akan bertanya sekali lagi. Maukah Anda bekerja sama dengan keluarga Shuang kami? 1 menit tersisa. Saya tahu, Anda mungkin memiliki kemitraan dengan Tuan Kia, atau menjadi kesayangan pria Nona Jian. Tapi pernahkah Anda berpikir, mereka hanya menghargai Anda sementara? Itu karena kau tidak punya latar belakang dan mudah dikendalikan. Tapi pernahkah kau berpikir, begitu kau punya niat lain, Tuan Qin dan keluarga Jian tidak akan mentolerirmu? Tidakkah kau ingin mengendalikan hidupmu sendiri dan memiliki kekuatanmu sendiri? Hal-hal ini, keluarga Jiang dan Tuan Jian sama sekali tidak akan memberimu. Hanya keluarga Zhuangku yang bisa memberikannya padamu. Selama kau menyerahkan artefak dewa dan membantuku mengendalikan aliansi pedang segudan, kau akan menjadi penguasa Xuanzhou. Penguasa Xuanzhou. Shuang Wenhei, aku sudah mengingatkanmu. Aku hanya memberimu 3 menit. Serahkan pedang 3 kaisar. Bocah, kau menolak tawaran dan memilih minum racun. 3 menit. Sudah habis. Apa kau masih berpura-pura? Penjaga. Bocah, karena kau tidak mau bekerja sama, jangan salahkan keluarga Zhuangku karena kejam. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena keluarga Zhuang tidak menerima, maka tamatlah riwayatmu. Itu tergantung apakah kau punya nyawa untuk keluar dari sini. Serang. Apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Lancang. Artefak dewa. Itu milik keluarga Zhuangku. Milik keluarga Zhuangmu. Artefak ilahi itu dianugerahkan oleh Raja Alam, Zhuang Qisan. Di belakang Raja Alam, menusuknya. Apakah kau berani mengatakan, ini milik keluarga Zhuangmu? Baiklah. Kau mengabaikan jalan menuju surga. Dan menerobos ke neraka. Kau menerobos masuk. Segera kendarai kemari. Aku akan ke keluarga Shuang. Nona Jing, saya di sini untuk pria simpanan Anda. Nona Bai, pria simpanan apa? Tentu saja, itu Yi Feng. Di mana Anda menemukannya? Sangat tampan dan menawan. Nona Bai, Yi Feng adalah tunanganku. Harap hargai dirimu sendiri. Tunangan. Kalau begitu saya semakin tertarik. Bagaimana ini mungkin? Itu karena bakatmu terlalu buruk. Kau mencari mati. Dia hanya orang tak berguna. Seekor semut. Bagaimana ini mungkin? Yi Feng, kau tunggu saja aku. Mencoba kabur. Kau tidak bisa pergi. Aku akan membunuh. Raja Alam. Shuang Wenhei terlihat agak berbeda. Semut bau. Tidak menyangka ini kan? Hari ini, kita bertemu lagi. Yi Feng. Sungguh, aku tidak menyangka. Seekor cacing yang merayap di tanah juga memiliki waktunya untuk bangkit. Sekarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang tersisa hanyalah mulut keras kepalamu kan? Lihat itu, ini adalah para elit keluarga Zhuang kami, dan keluarga Jian. Dulu, mereka mengikuti Raja Alam, untuk menaklukkan dunia, para prajurit dan bawahannya. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Bajingan tak berarti. Beraninya seorang bawahan menentang atasannya. Shuang Wenhei,
Jangan tidak sopan. Tuan Kie, kupikir kau juga seorang generasi Komandan Shonshol. Hari ini, bagaimana kau bisa menjadi bawahan dari sampah ini? Apa kau tahu bahwa yang di hadapanmu itu adalah Raja Alam Raja Ilahi yang pernah menenangkan 9 provinsi? Apa kau mencari mati? Raja Alam. Jika kau mau berbohong, setidaknya katakan sesuatu yang bisa dipercaya. Dia Raja Alam. Raja Alam apaan? Bahkan jika dia adalah Raja Alam, hari ini, aku akan membuatnya mati. Yi Feng, aku tahu kau punya kemampuan untuk membuat Qin Shengdi dan keluarga Diang berputar-putar. Tapi di hadapanku, Shuang Wenhei, kau hanyalah badut belaka. Kau berani melukai putraku. Melukainya dengan serius. Meninggalkannya terluka parah dan hampir mati. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Atas nama seni bela diri, persembahkan keabadian. Dengarkan perintahku. Pedang 3 Kaisar. Kau berani menyentuh artefak ilahi Raja Alam. Raja Alam sudah mati. Siapapun yang mendapatkan artefak dewa, itu miliknya. Bukankah kau bilang, dia masih Raja Alam? Sekarang pedang 3 Kaisar ada di tanganku. Di alam fana, aku adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan nyawanya. Yi Feng, hari kematianmu telah tiba. Baiklah, aku ingin tahu. Bagaimana aku akan mati? Pedang 3 Kaisar di tanganmu tidak normal. Aku menyarankanmu untuk menghentikan praktik jahat ini. Kau ingin menipuku? Mengira aku salah satu dari orang bodohmu. Bagaimana jika kau bisa menggunakan artefak ilahi? Kau hanyalah manusia biasa, seekor kura-kura di lumpur. Sementara aku adalah keturunan seorang jenderal. Hanya aku yang bisa menggunakan artefak ilahi yang sejati. Akulah yang benar-benar memiliki artefak ilahi ini. Hanya aku yang bisa mendapatkan artefak ilahi ini dan semua kekuatannya. Betapa lancangnya. Betapa lancangnya. Terima kasih, Raja Alam. Terima kasih, Raja Alam. Semut. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan aku, Shuang Wenhei. Semut. Di mataku, kaulah semut itu. Mati. Ada apa ini? Ini. Pedang 3 Kaisar. Pedang di The film was tanganmu. translated Bukanlah pedang and 3 Kaisar yang narrated asli. by M Media. Cepat serahkan pedang 3 Kaisar. Omong kosong. Keluarga Jiang sudah memberikan pedang 3 Kaisar kepadaku. Aku sudah menyatu dengan pedang 3 Kaisar. Menjadi satu. Aku telah sepenuhnya menguasai kekuatan pedang 3 Kaisar. Kau mungkin telah tertipu. Kalau begitu mari kita uji. Pedang 3 Kaisar. Pedang 3 Kaisarku. Juang Wenhei masih tidak menyerahkan pedang 3 Kaisar. Serahkan. Akan kuserahkan. Akan kuserahkan sekarang. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Lepaskan dia. Tidak ada yang bisa mengancam Tuan. King Kue. Jaga dia baik-baik. Shuang Wenhei, kau menodai artefak ilahi dan mengklaimnya untuk dirimu sendiri. Kau kejam dan tidak adil dan melakukan dosa-dosa keji. Hari ini, kau pasti akan mati. Omong kosong. Aku sudah lama menyatu dengan pedang 3 Kaisar. Menjadi satu. Aku masih punya satu jurus terakhir. Manusia dan pedang menyatu. Yi Feng, bersiaplah untuk mati. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang bisa melawan dewa. Apa yang terjadi? Kekuatan pedang 3 Kaisar melamar. Pedang 3 Kaisar. Pedang 3 Kaisar. Jangan buang-buang usahamu. Kau. Apa yang telah kau lakukan? Daripada bertanya padaku, kau seharusnya bertanya. Orang yang mengajarimu menggabungkan pedang 3 Kaisar. Apa yang kau gabungkan? Sama sekali bukan pedang 3 Kaisar. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Jiang Haishan. Aku akan membunuhmu. Katakan padaku, di mana pedang 3 Kaisar? Jiang Haishan.
Tuan. Apakah aku akan mati? Bersamaku di sini. Kau akan baik-baik saja. Suang Wenhe melukaimu dengan energi jahat. Aku sekarang akan menghilangkan kekuatan iblis dari tubuhmu. Ini akan sedikit sakit. Tahanlah. Saya minta maaf, Tuan. Tidak apa-apa. Aku juga tidak menyangka. Tipuan Suang Wenhe. Tuan. Qingqiu punya permintaan. Bicaralah. Raja Alam. Qingqiu tahu kekuatannya sangat kecil. Tapi Qingqiu juga ingin membantu Raja Alam. Daripada menjadi seperti hari ini. Sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Dan bahkan menjadi beban bagi Raja Alam. Tuan. Qingqiu ingin menjadi tangan kanan Anda. Menjadi pedang terpenting Anda. King Kui, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Tuan. Tubuh Qingqiu secara inheran adalah kuali penyembuh Anda, wadah untuk esensi vital. Sekarang, setelah Anda mendapatkan artefak ilahi, Anda membutuhkan kekuatan. Qingqiu juga bersedia berkultivasi dengan Tuan untuk membantu Tuan. Saya mohon Tuan mengabulkan keinginan saya. King Kui, aku tahu niatmu. Tapi ada cara lain untuk melayaniku. Tuan. Tuan, pelan-pelan. The film was translated and narrated by M Media. Pelan-pelan. Aku sudah mentransfer sebagian esensi vitalku padamu. Kekuatanmu sekarang sudah sangat meningkat. Tidak perlu khawatir. Pergi ke keluarga Jiang. Juga bisa menenggelamkan perahu. Keserakahan yang berlebihan, cepat atau lambat akan dimakan oleh keserakahan. Dulu, aku mempercayakan 4 artefak ilahi kepada kalian semua, juga untuk tujuan mengingatkan diriku untuk waspada dalam kesendirian. Namun selalu ada saja orang yang hatinya tidak puas, berhasrat menelan langit biru. Yi Feng, kau datang terlambat. Pedang 3 Kaisar telah sepenuhnya diserap olehku. Aku bilang, apa yang bukan milikmu tidak akan bisa kau gunakan. Apakah menurut Anda saya, Jiang Haishan, adalah anak berusia 3 tahun? Kekuatan benda ini, siapapun yang memilikinya, itu miliknya. Pedang 3 Kaisar telah diserap olehku. Aku juga bisa menjadi Raja Alam. Raja 9 Provinsi. Aku bilang, itu bukan milikmu. Jangan ambil. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Ayah, selamatkan aku. Bajingan, kau sendiri yang mencari masalah ini. Kami dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam. Tidak perlu membungkuk. Chen San benar. Ini sekarang adalah era damai dan sejahtera. Seharusnya tidak ada seorang pun yang berdiri di atas semua di bawah langit. Setiap orang harus memiliki tempatnya. Tanpa batasan. Raja Alam, apakah kau mengatakan kau akan pergi lagi? Segel gerbang Yin yang sudah dekat. Aku tidak akan pergi. Kalau begitu baguslah. Aku akan segera mengatur agar kau dan Kexin mengadakan pernikahan. Ye Feng, kau menyelamatkanku. Aku akan tetap bersamamu. Raja Alam, meskipun kau mengatakan untuk tidak berkuasa atas orang lain, namun kau masih perlu meyakinkan semua keluarga bangsawan. Jangan khawatir. Terlebih lagi, Sun Tzu ini masih tanah airmu.
Aku secara khusus memberitahu keluarga bangsawan dari 9 provinsi untuk berkumpul di Xiaoyun. Untuk dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam setelah pesta besar di Xiaoyun. Orang tua ini, Dian Suyun, bersedia mengikuti Raja Alam sekali lagi untuk menaklukkan enam iblis. Bagus. Serius? Ada apa dengan orang-orang akhir-akhir ini? Lari jarak sependek itu. Dan mereka menyuruh kita membayar 50 yuan. Ibu, keluarga Liu telah merosot. Dan kita masih punya hutang yang belum lunas. Kenapa ibu membawaku ke sini? Rusi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Biar ku beritahu. Tidak mudah bagiku mendapatkan informasi ini. Hari ini, keluarga bangsawan dari 9 provinsi, semuanya berkumpul di Xiaoyun ini untuk dengan hormat menyambut kedatangan Raja Alam Militer Ilahi. Itu adalah sosok legendaris. Jangankan menempel padanya, bahkan menempel pada tuan muda manapun dari keluarga bangsawan di sini akan cukup untuk memungkinkan keluarga Liu kita, ibu, untuk bangkit kembali. Ibu, urusan keluarga Liu akan kutangani sendiri. Tangani? Apa yang akan kau tangani? Kalau menurutku, itu semua salah Yifeng sialan itu. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin keluarga Liu kita jatuh ke keadaan seperti ini hari ini? Kalau menurutku, orang seperti dia pantas mati. Ibu, berhenti bicara. The film was translated and narrated Tuan, by M Media. haruskah bawahan Anda mengusir mereka? Tidak perlu. Liu Rose memang menyelamatkanku. Bagaimanapun juga, sekarang keluarga Liu sedang dalam masalah. Perjamuan ini bisa memungkinkannya bertemu banyak orang. Biarkan saja mereka. Ya. Selama ini, kau kemana saja? Apa mencari saya? Keluarga Liu terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri. Jadi bagaimana aku bisa punya waktu mencarimu? Apa kau tahu, Tuan Muda Juang telah menjadi sayuran seumur hidupnya. Dia hanya bisa menghabiskan waktu berbaring di tempat tidur. Kalau begitu selamat. Apa kau tidak merasa sedikit pun bersalah? Sama sekali. Nona Liu, jaga bicaramu. Kau ini apa? Beraninya kau menyentuh Rusi kami. Tidakkah kau berpikir bahwa dengan menempel pada roh rubah, kau bisa memamerkan kekuatanmu di sini? Biar ku beritahu. Hari ini adalah untuk menyambut kembalinya Raja Alam. Keluarga Liu kami adalah tamu terhormat Raja Alam Militer Ilahi. Mengapa aku tidak ingat mengundang tamu terhormat sepertimu? Tuan, apakah Anda benar-benar akan mentolerir mereka? King Kui, jangan marah karena orang-orang yang tidak penting. Dia tidak bisa melihat. Karena kita tidak pernah berdiri bersama. Mulai sekarang, urusan keluarga Liu sama sekali tidak akan menjadi urusanku. Ya. Para tamu terhormat, tujuan pertemuan kita di sini hari ini, aku yakin semua orang sudah tahu dengan jelas. Di masa lalu, Raja Alam menenangkan kekacauan 9 provinsi, menciptakan era kedamaian dan kemakmuran yang besar. Namun, dia dilukai oleh keluarga Jiam, Suam, dan Lei. Ketiga keluarga itu dilukai, tetap tidak aktif selama beberapa dekade. Sekarang, mutiara yang cemerlang dibersihkan dari debu, dan bulan yang terang menggantung di langit. Pada hari kedamaian dan kemakmuran yang besar ini, kami, keluarga-keluarga bangsawan, akhirnya menyambut kembali Raja Alam. Hamba Anda, Qin Shengdi, dengan hormat menyambut kembalinya Raja Alam Dewa. Bagaimana bisa dia? Raja Alam. Anda adalah Raja Alam. Kenapa Anda berbohong padaku? Kurang ajar. Jika Anda memberitahuku lebih awal, Anda adalah Raja Alam. Kita tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini hari ini. Sudah kubilang. Apakah kau akan percaya padaku, Liu Rusi? Kau hanya peduli pada orang-orang yang berharga bagimu. Suang Po juga begitu. Dan aku juga sekarang. Apa yang kau inginkan, hanyalah apa yang aku bisa berikan padamu. Sama sekali tidak seperti itu. Keluarga Bai dari Haishou dan keluarga Jiang dari Dizhou telah tiba.
Keluarga Jiang dari Disu, keluarga Bai dari Haisu, bersedia menawarkan seluruh kekayaan keluarga mereka untuk merayakan kenaikan Raja Alam. Raja Alam hidup selamanya. Semoga dia bersinar seterang matahari. Keluarga Baiku bersedia menawarkan segalanya, termasuk diriku sendiri, untuk merayakan kenaikan Raja Alam. Nona Bai, jangan keterlaluan. Jiang Kexin, kau izinkan keluarga Jiang dari Dizhou menawarkan, tapi kau tak izinkan Haizouku menawar. Apa kau tidak tahu tentang dia dan aku? Yang mana yang kau inginkan? Ye Feng, aku tidak peduli. Kau berjanji akan berkultivasi ganda dengannya. Kapan aku pernah mengatakan itu? Aku tidak peduli, kau harus menikahiku. Baiklah. Kita bicarakan nanti saja, nanti. Ye Feng,